Assalamualaikum Sar, sehat Sar? Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Kita hari ini lanjut lagi Sar, temanya Oke. dialektika pendidikan. Mungkin Ya. juga sesuai dengan topik yang kita udah rencanain ya. Jadi hari ini kita mau coba ngebahas terkait dengan tiadanya input ya dari sistem pendidikan untuk memilih pijakan karir yang tepat. Cuman mungkin kita bisa langsung spesifik anak SMA yang nanti kita bisa ngelihat ya ada beberapa persoalan-persoalan. Nanti dari kita melihat sebenarnya ada persoalan real apa yang mereka itu alami, lalu kemudian kita mencoba mencari alasan kenapa ya persoalan-persoalan ini bisa ada gitu. Ya. Oke, jadi ini spesifiknya adalah di kebingungan pijakan karir itu ya Sar ya. Oke. Dan subjeknya anak SMA ya, Kak, ya? Subjeknya anak SMA. Oke, kita Sip. masuk ke persoalannya ya. Kenapa ini tuh jadi kita perlu perbincangkan. Sebenarnya kalau saya sih ngelihat ada beberapa ini ya Sare, ada beberapa persoalan terkait dengan memilih karir yang tepat di realitas anak SMA. Yang Ya. pertama itu ada anak-anak yang nggak tahu mau milih apa Iya. dan dia juga nggak tahu milih pijakan karir yang tepat. Nah ini dia biasanya itu milihnya akhirnya itu ya bisa salah, bisa benar. Tapi kalau misalnya milihnya benar tuh kemungkinan sangat kecil. Karena dari awal dia nggak tahu nih milih pijakan, bentar deh, apa sih kalau kita mau milih karir itu kita harus pakai pijakannya apa sih? Akhirnya dia nggak tahu. Ya akhirnya kemungkinannya cap-cip-cup kan. Kayaknya Ya. nih bagus deh. Nah kayak gitu. Kamu ada contoh nggak terkait dengan yang realitas yang nomor satu ini? Kalau misalnya berbicara mengenai pijakan karir, saya banyak banget sih misalnya teman-teman saya tanya iseng-iseng untuk apa namanya, rencana karir yang udah dimiliki itu, saya rasa masih sedikit sekali eee, yang punya jawaban pasti dan pembahasan mengenai pijakannya itu juga matang gitu, Kak. Jadi kecenderungannya sebenarnya tahu mau milih apa, tapi saat ditanya pijakannya apa, itu lebih kepada hal-hal yang seperti yang ditulis di atas ya, prospek, terus prestige-nya tinggi atau apa itu, gengsi gitu ya. Terus Hmm, memandang orang sukses itu kayak apa, atau lebih lebih umumnya lagi adalah ngikutin orang tuanya jadi apa. Jadi kayak mau mau, eee, apa namanya, melanjutkan karir orang tua gitu, tapi tidak kurang mendalam kalau menurut saya masih masih kurang ya. Dan ini sih, apa namanya, yang lebih mengecewakannya lagi adalah, udah nggak tahu mau milih apa, terus beranggapan bahwa itu nggak usah dipikirin, nanti kita ikutin aja flow-nya seperti apa, nanti kita juga ketemu sendiri karir yang cocok buat kita, gitu. oke. Kamu tapi pernah nggak masuk apa namanya ngelihat realitas bahkan dia itu apa ya, dia nggak tahu memilih apa, tapi dia juga nggak tahu gitu, pijakan karirnya itu apa gitu. Ah, iya benar, ada juga. Ada Itu juga ya? yang paling parahnya seperti itu ya, Kak, ya, Yang kecenderungan. paling parahnya. Nah, sebenarnya nanti yang tadi kamu sampaikan itu nanti kita masuk ke beberapa lainnya ya. Jadi kalau saya Iya, mungkin ada 5 itu ya. Jadi ada 5. yang A1 tadi kayak begitu, nggak tahu memilih apa dan juga dia nggak tahu memilih apa namanya milih pijakan karirnya itu kayak seperti apa. Lalu kedua ada juga yang dia nggak tahu mau milih apa, tapi sebenarnya dia tahu pilih pijakan karirnya apa. Ini sebenarnya kasusnya seperti kayak gini. Jadi dia tahu nih sebenarnya standarnya milih pijakan itu harusnya apa. Mungkin kalau misalnya dia yang memang dia benar-benar mampu di situ, dia punya kecintaan juga terhadap bidang itu. Tetapi dia tidak benar-benar pernah ke-expose dengan jurusan spesifik atau karir spesifiknya apa. Jadi saya dulu punya teman kayak gitu, Sar. Jadi dia Oke. apa ya, dia tahu nih, oh yaudah kalau kalau apa karir kayak gini-gini. Tapi dia kurang mengekspos apa namanya di kelas 3 itu ya. Akhirnya dia kebingungan sendiri gitu. Dan kita bisa ngelihat sebenarnya jarang banget apa ya sampai level spesifik ya, di mana anak-anak itu tuh pernah semacam misalnya kayak saya hukum gitu ya. Anak-anak itu nggak benar-benar pernah tahu apa sih sebenarnya yang dipelajari di hukum gitu. Hukum itu tuh apa ya namanya ya, spesifik detail biasanya makanan sehari-harinya tuh apaan sih? Terus Iya. kira-kira detail nanti setelah mengenyam pendidikan di hukum, nanti detail aktivitasnya apa sih? Misalnya kayak apa misalnya pengacara atau misalnya hakim.
detailnya itu apa. Nah itu nggak bener-bener tahu karena mereka kurang ke expose. Nah ini sebenarnya banyak. Tapi padahal pijakannya udah dapet ya Kak ya? Padahal sebenarnya pijakannya udah dapet. Nah ini sebenarnya ada. Jadi problem, ini bukan problem kognisi lagi, tapi problem implementasi. Nah itu ada yang kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya dia, biasanya sih anak kayak gini sebenarnya lebih mending, Sar. Kalau yang ini tuh tipenya itu biasanya dia ya, kalau misalnya kita kasih exposure ya dia akhirnya tahu. Tinggal Nah, diarahkan aja berarti Kak ya? ya, nah ini sebenarnya juga ada masuk yang tadi ketiga yang kamu bilang itu ya. Sebenarnya nih saya sih kalau ngelihatnya, kalau menurut saya ini bisa masuk ke yang atas ini sih, Sar. Anak kelas 12, dia nggak tahu mau milih apa, tapi dia go with the flow. Nah sebenarnya ini juga basisnya karena ya dia udahlah pasrah aja, terserah nanti yang penting apa karirnya, ya udah yang penting misalnya prospek kerja gitu, yang penting dia bisa nafkahin. Nanti kita bertanya sebenarnya memangnya itu adalah pijakan karir yang tepat atau enggak sih, seperti itu. Nah, go with the flow ya sebenarnya mungkin hampir sama kayak gitu ya. Dia nggak bener-bener tahu secara kognitif ya apa namanya pijakan karir yang tepat itu apa. Iya. Nah, ada masuk juga yang, nah ini sebenarnya yang juga jadi problem, Sar. Yang tadi kamu udah masuk ya, dia sebenarnya secara tak milih tahu nih apa nih, tapi pijakan milihnya nggak tepat. Nih saya dulu Saya contoh rasa konkret saya. ya, Kenapa? saya rasa saya juga ada di nomor ini nih yang tahu memilih apa, cuman pijakannya juga masih belum kuat. Nah, kalau kamu kayak gimana tuh? Pijakannya emang apa? Kalau saya kan untuk berbicara karir ya misalnya ya, bukan bukan disiplin ilmu yang saya mau dalami. Kalau berbicara karir saya spesifik mau wartawan Kak, karena saya lihat apa ya, pertimbangan pertama keluarga saya keluarga wartawan memang dari apa kakek wartawan, terus ayah saya wartawan, saya juga mau jadi wartawan. Tapi saya ada sih sedikit pertimbangan yang di luar dari itu, kayak misalnya kebutuhan masyarakat kayak kan wartawan ini sebagai pers ini saya melihatnya ada peran penting dalam pilar politik gitu Kak. Jadi pilar politik keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif gitu. Pilar keempatnya pers. Nah, saya mau berkontribusi sebagai pers itu jadi untuk penyeimbang perpolitikan gitu Kak. Tapi kalau dikulik lagi juga saya merasa masih belum dalam ininya. Itu sebenarnya masih mending, Sar. Kalau bahkan nih misalnya kayak kasus konkret saya ya dulu ya. Itu dulu saya tuh waktu pas saya IPA, saya tuh milih teknik industri dulu tuh. Ingin kayaknya teknik industri. Tapi dulu itu pertimbangannya karena om saya ngambil teknik industri dan duitnya banyak. Itu sesederhana itu. Dan kita bisa ngeliat banyak ya realitas-realitas kayak gitu. Yang pijakannya bisa jadi karena satu ya. Pijakannya karena tadi ngomongin masalah prestis. Oh yaudah nih mana yang kayaknya paling prestis nih. Misalnya apa, jadi dokter. Atau misalnya jadi apa ya. Misalnya masuk sekolah tinggi, sekolah teknik elektro ya, informatika. Atau misalnya juga bisa berdasarkan mana nih yang uang nafkahnya paling oke gitu ya. Ya udah deh, itu deh. Tapi prestise itu juga jangan lupa itu berdasarkan pandangan masyarakat ya Kak. Apa Bisa yang dianggap oleh masyarakat kan? Exactly, bisa jadi kayak gitu sebenarnya, Sar. Karena biasanya memang prestis itu memang itu sebuah bentukan di dalam masyarakat memang, tetapi ya lama-lama jadi diamini juga secara individual, Sar. Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Dan nah kayak konteks saya itu tadi terkait dengan masalah materi ya kayak gitu. Nah, kadang tuh kita nggak benar-benar memijakan itu pada pilihan yang bener, itu beneran nggak sih tepat gitu. Nah, kita berharapnya sih kita masuk ke yang B2 ini sebenarnya. Dan kita maksudnya ngelihat sebenarnya tidak banyak anak-anak SMA itu yang maksudnya gini loh, tahu pijakan yang tepat itu apa, dan tahu mau milihnya apa akhirnya. Nah, tapi Sar, kalau menurut kamu gitu ya, Sar, sebenarnya kenapa sih akhirnya kita itu maksudnya perlu tahu pijakan yang tepat, lalu kemudian akhirnya kita tahu mau milih apa di karir? Kalau saya ibaratin kita ini milih kendaraan ya Kak, milih kendaraan buat ke satu tujuan yang jauh. Yang jauh itu kalau misalnya kita bisa artikan gitu ya dalam kehidupan ini mungkin akhirat gitu kayak kesuksesan dunia itu kita ibaratkan destinasi yang jauh deh. Nah, dalam berjalan menuju destinasi itu kan kita tentu harus memilih kendaraan yang mumpuni ya untuk kita nanti bisa tahan sampai kendaraan itu sampai akhirnya kita nyampe ke destinasi itu. Nah, Kenapa penting untuk memilih kendaraan adalah nanti resikonya kalau kita salah memilih kendaraan kita nggak bisa nyampe ke destinasi yang udah kita rencanain di awal kan.
Nah, itu begitu juga dengan karir. Menurut saya karir itu adalah sebuah kendaraan kita, untuk bisa sampai ke destinasi akhir kita, gitu. Jadi Iya sih. Itu sebenarnya menurut saya tuh analogi yang benar-benar tepat ya, Sar. Atau juga bisa analogi kayak seperti kita memilih pasangan, Sar. oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita pilih pasangan kan biar selamat ya ibaratnya gitu. Kalau misalnya kita nggak tepat milih pasangan ya implikasinya kita cekcok terus, justru malah keluarga itu membawa membawa apa ya namanya, membawa stres sendiri, malah nanti ya bisa berujung perceraian. Maka sebenarnya kan setiap pribadi itu seharusnya dia tuh biasanya punya indikator harus punya pasangan seperti apa ya. Tetapi sebenarnya juga memilih pasangan itu juga ada benar salahnya juga. Kalau misalnya kita mencoba untuk mencari formula universalnya ya. Nah, kalau misalnya kita punya indikator yang tepat, lalu kemudian akhirnya kita berusaha untuk cari yang tepat. Nah, ini sebenarnya akhirnya kita bisa selamat. Nah, cuma kadang gini, Sar, ternyata nggak cukup nih punya indikator yang tepat, tetapi kita juga harus cari yang tepat. Nah, kadang maksudnya gitu ya. Kita juga sering maksudnya ngelihat ada kita tahu nih, oh kita mau milih pasangan yang ini, tapi kok susah banget ya dapet yang pas gini. Nah, itu ada persoalan juga kan sebenarnya kan. Iya, iya. Salah satunya Ini adalah dua dua sepele. dua indikator itu benar-benar ini sih, menggambarkan banget sih yang tadi kendaraan sama pasangan ini. Iya, benar banget. Makanya kita harus pakai dua itu. Kalau tadi mungkin kalau tadi istilah kamu kendaraan ya, kita punya indikatornya oke nih. Gue Ya. suka mobil yang kayak gimana, gue butuh kekuatan yang kayak gimana, gue butuh bensin Dan berapa. kita juga harus tahu medannya kayak kayak apa, misalnya pegunungan, berarti kita harus Ya, cari mobil Jeep kan gitu, yang bannya gede gitu. exactly. Dan kita harus setelah itu harus cari kan, kita harus riset nih mana nih mobil yang tepat kan. Iya. Atau setengah-enggaknya kita harus ngerasain kan, ini mana Iya, nih. Nah, itu yang kita sebut dengan exposure tadi itu, Sar. betul, betul. Makanya kan kalau misalnya mungkin saya itu the best version, the best contribution, the best actualization. Nah, ini sebenarnya yang nggak benar-benar tertangkap. Maksudnya banyak ngelihat justru realitasnya di mana anak-anak itu tuh justru pas kuliah itu justru merasakan kayak tertekan nih. Maksudnya, ini ternyata gue salah nih milih jurusan nih. Oh, tapi habis itu bisa jadi apa juga. Habis milih jurusan, habis itu udah dia nggak sesuai dengan karirnya. Nah, ini Iya, persoalan juga salah sebenarnya. juga ya. Jadinya ya udahlah, yang penting nanti ya mungkin kita bisa masuk yang penting kita dapat ijazah. Iya, Nah, S1 ya udah kan nanti bisa keterima di mana aja tuh. gitu deh. Nah, dari situ sebenarnya Sarya kita bertanya kan sebenarnya rumusan masalahnya kalau dari sini itu ya akar persoalan tadi ya A1 sampai B1 ini tuh apa gitu. Ya. Yang Nah, kita mau kejar yang B2 ya Kak tadi, yang kita mau eee, kejar kan di B2 ini kan. ya yang kita tahu mau milih apa dan pijakannya tepat. Exactly. Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri kira-kira nih akar persoalannya apa, Sar? Apa sebabnya? Tadi, sebenarnya kalau yang menurut saya yang paling utama tadi sih Kak, exposure kita kurang, riset mengenai kalau, spesifik langsung ke karir ya Kak, apa minat bakat kepribadian kita, itu kurang exposure mungkin nanti kita juga bahas, ininya ya, penyebab secara subjeknya mungkin, dari keluarga kurang kurang memberikan arahan atau dari lingkungan atau mungkin dari kita sendiri yang kurang ada goodwill untuk mencapai, exposure itu gitu ya. Eee, ya itu sih Kak, pertama, exposure-nya kurang. Exposure-nya kurang, iya sih sana. Iya, Sebenarnya emang kalau saya juga, kalau kita kan tadi ya, kita tuh harus punya dua ya. Nggak tahu, harus tahu pijakannya, lalu kemudian tahu abis itu milih apa. Nah, kalau misalnya saya ngelihat, sebenarnya nggak tahu pijakan itu tuh sesederhana ya dia nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu belas atau ya dia nggak nyari tahu ya. Mungkin tadi ada beberapa faktor yang mungkin dari diri sendiri. Tetapi bisa jadi ada juga, Sar. Dikasih tahu tapi pijakannya keliru. pijakannya clear, Tadi ya. oke. Iya, misalnya Berarti pijakannya. kalau misalnya dari tadi, saya bisa nyambungin ke analogi saya, mungkin ini mobilnya udah tahu nih, mobil yang kita mau pakai apa, tapi medannya nggak tahu kita kayak gimana nanti kan, pas Exactly. menuju ke sana. Apakah, dataran tinggi, dataran rendah gitu, nggak ada bayangan di situ. Tapi Sar, ini biasanya ya, Sar, kalau saya ngeliatnya ya, kalau dari awal dia itu nggak tahu pijakannya, justru kita tuh bisa harus bertanya-tanya loh, dia tuh tahu milih apa itu dasarnya apa. Kebayang nggak sih? Nah ini berarti kan pilihan ini asal-asalan, dia nggak didasarkan pada sesuatu hal yang memang, oh ada alasannya gitu. Maka kayak menurut saya itu dua hal yang itu dia saling berkaitan, Sar.
Jadi harus tahu pijakannya dulu, baru akhirnya konsekuensinya tahu milih apa. Kalau misalnya dia udah tahu milih apa, jangan-jangan dia pertimbangannya emosional. Misalnya kayak tadi ya, udah nih gue belinya mobil Mercy aja deh. Atau misalnya mau Lamborghini misalnya gitu. Misalnya gitu. Tapi ternyata medannya Jakarta misalnya gitu. Banyak macetnya, ini berarti pilihan apa cuma apa? Ya cuma mungkin pamer ya, pamer sosial misalnya gitu. Iya. Nah, sebenarnya gitu Iya. Sar. Makanya ini kalau saya ngeliatnya ya ini ya, nggak dikasih tahu blast atau dikasih tahu tapi pijakan yang keliru. Kalau kamu ada tambahan nggak terkait dengan nggak tahu pijakan ya? Nggak tahu pijakan. Nggak sih Paling Kak, mungkin kita lanjut dulu ya. itu ya, sama tadi ya benar kamu bilang itu ya, nggak tahu milih apa yang sebenarnya ya tadi itu. Jadi udah tahu pijakan tapi dia akhirnya juga punya kebingungan nih. Misalkan kita langsung tembak oke nih, milih karir adalah A, B, C, D. Lalu kemudian, aduh saya milih apa ya? Kok dari pijakan ini saya juga bingung sendiri gitu. Nah ini sebenarnya tadi benar kamu bilang, saya sepakat sih. Yang ini mungkin nanti kita bisa ngedalamin dulu terkait dengan pijakan karir yang tepat ya, Sar ya. Nah Oke. kalau menurut kamu sendiri, pijakan karir yang tepat itu apa, Sar? Nah, jadi instead of berbicara mengenai prestis masyarakat gimana, apalagi secara normatif ya, mungkin prestis masih masih bisa diterima gitu ya, masih bisa jadi pijakan yang lumayan kuat kalau itu memang standarnya universal ya, Kak. Yang memang, apa, prestige itu bukan dianggap oleh segelintir masyarakat aja gitu, tapi, instead of berbicara, apa yang masyarakat lihat kita itu sukses, kita kenapa sih nggak fokus dulu ke apa yang emang kita punya gitu, apa yang emang kita punya dan itu bisa, jadi, apa ya, dasar untuk kita berkontribusi maksimal di dalam karir kita. Minat, bakat, kepribadian itu emang kita, harus dalami sedini mungkin kalau menurut saya, Kak. Dan ini balik lagi nanti ke pembahasan ini ya, 3 elemen tadi, keluarga, lingkungan, dan diri kita sendiri, apakah ada kemauan untuk itu. Tapi yang sering banget, eee, dilupakan di dalam banyak pembahasan karir adalah apa kebutuhan masyarakat sebenarnya, Kak. Oke. Yang tadi itu sih saya juga, apa namanya, baru baru, menentukan jadi fix jadi wartawan itu setelah setelah saya punya gambaran tadi ya, kebutuhan masyarakat yang, Mm-mm. penyeimbang sistem perpolitikan itu. Tapi di dalam pembahasan misalnya sekolah atau kita dalam pertemanan biasa aja gitu ya, berbicara mengenai rencana karir, itu seringkali terlewat, Kak. Jadi orientasi, kontribusi kita apa ke masyarakat. Oke, Sar. Nah, saya ada pertanyaan ya. Nah, cuma sebelum itu mungkin saya agak dikit ngejelasin terkait dengan itu ya. Kalau misalnya emang sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin minat, itu kan berarti kita ngomongin masalah seberapa lama tahan. Seberapa Oke. lama sih berjam-jam kita ada di dunia itu. Ini hampir sama kalau kita main game ya. Kita bisa berjam-jam. Sebenarnya itu minat berarti. Benar-benar sampai berapa puluh jam kita kuat. Karena Iya. memang, nah nanti kita mungkin, kalau menurut kamu ya Sarah, memang kenapa sih karir itu harus minat gitu? Kan, kalau misalnya kita mengerjakan apa yang kita sukai gitu, do what you love and love what you do, itu menurut saya dalam banget sih Kak artinya. Jadi, kalau kita nggak minat, kita nggak suka sama apa yang kita lakukan, itu jadi beban kan. Pertama jadi beban buat diri kita, terus yang namanya beban kan pasti menghambat ya. Kalau Hmm. tadi, indikator kendaraan itu mungkin, eee, jadi ini menghambat buat kita sampai ke destinasi itu Kak. Karena ada sesuatu yang membebani kita. Karena kan kalau misalnya kita lihat, apa sih pekerjaan yang bisa membawa kepada destinasi itu yang nggak berat sebenarnya. Semua kan sebenarnya berat kalau kalau ngomongin udah orientasi orientasi hidup gitu ya. Tapi apakah mereka semua yang sukses sukses itu merasa terbebani sama yang apa yang dia lakukan? Kan enggak. Jadi Hmm. alasan alasan menurut saya kenapa kita harus minat itu sih, supaya kita nggak terbebani melakukan itu. Jadi kayak effortless gitu, melakukan sesuatu yang berat effortless. Hmm. Nah, saya mungkin ada tambahannya gini sih, Sar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah menjadi yang terbaik di dalam bidang karir, dia itu punya prasyarat. Salah satu prasyaratnya itu adalah berapa jam kerja atau berapa kuantitas effort yang nanti di samping itu harus juga masuk kualitas ya. Tetapi ada namanya proses yang itu butuh waktu panjang. Dan butuh waktu panjang itu adalah sebuah hal yang harus dilalui. Nah, kita nggak kebayang ya kalau misalnya dari benar masuk yang tadi kamu bilang, kalau misalnya kita itu nggak minat, maka tidak mungkin akhirnya kita bisa melewati atau mencapai tadi itu, menjadi yang terbaik tadi itu. Malahan ya pasti kita berhenti di tengah jalan. Atau misalnya ketika kita menghadapi persoalan kesulitan, pasti kita, nah itu kalau misalnya minat kayak gitu. Beda kalau kita main game kan.
Main game, wah ini suka nih. Justru kalau ada tantangan baru, ada bos mati, wah dia retry lagi sampai ngalahin bosnya. Nah, itu minat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin bakat, sebenarnya seberapa potensial kamu punya kemampuan di situ. Nah, kalau menurut kamu, kalau misalnya terkait dengan bakat, kenapa ini tuh jadi penting ya? Sebenarnya kan apa namanya, ini menurut saya 2 variabel yang tidak bisa terlepaskan sih Kak, minat sama bakat. Sejauh yang saya alami ya, saya nggak melakukan riset mendalam mengenai korelasi antara minat dan bakat, tapi apa yang selama ini saya rasakan adalah, minat dan bakat sejalan Kak. Artinya bakat itu, jadi base untuk kita, punya minat kemana. Jadi kalau ditanya alasan mungkin nggak beda jauh ya Kak, sama itu nanti bisa jadi, variabel yang bikin kita tahan lama gitu di, Iya. bidang itu. Nah, sebenarnya kalau saya tambahin gini, Sar, memang kita tuh kan membedakan ada 2 ya, ada nature, ada nurture ya. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin bakat itu sebenarnya ada di nature. Walaupun bakat itu bisa diolah melalui proses nurture itu ya, maksudnya melalui proses penempaan ya. Tapi biasanya kita itu, setiap manusia itu kita punya potensi diri masing-masing. Ada yang kita itu karena kita tuh maksudnya ya lahir tadi mungkin kamu ya dalam dunia maksudnya keluarga yang dia wartawan, maka secara kemampuan komunikasi itu ada di dalam gen itu akhirnya punya potensi. Ada orang juga yang dia punya potensi misalnya, kemarin kita bisa ngelihat ya, maksudnya banyak orang-orang yang dia itu ada seperti menurun gitu ya. Nah, itu memang ada potensi di dalam dirinya, tetapi kita tidak bisa menafikan, maksudnya kita tidak bisa melepaskan fakta adanya proses penempaan itu. Iya, memang ada. Nah, makanya tadi dua-duanya itu dia benar-benar berkaitan. Nah, kenapa akhirnya bakat ini penting? Karena ketika kita ngomongin menjadi yang terbaik dalam diri kita, sebenarnya kita itu harus mencari mana ya yang kita itu secara modal itu udah paling kuat. Maksudnya gini, kalau misalnya kita itu ngomongin masalah karir ya, di mana di dalam situ ada persaingan, maka kita tuh harus mikir, kalau misalnya kita tuh karir modalnya tuh paling dikit, ya rugi sebenarnya. Karena kita harus bersaing dengan orang-orang lain yang dia maksudnya dia punya modal yang lebih banyak, maka dia punya kesempatan untuk menjadi terbaik ya, dia lebih besar gitu. Oke. Asumsinya nih sama-sama yang punya modal lebih besar tadi, dia juga melalui proses yang lebih mengalami proses yang maksudnya Oke. minatnya juga maksudnya dia kenceng gitu ya belajarnya, latihannya dan sebagainya macamnya. Makanya Iya. nature dan nurture ini benar-benar jadi penting. Nah, mungkin sama terakhir itu yang terkait dengan kepribadian itu ya. Nah, kalau Masuk ke kepribadian nature ya? ini kenapa? Masuk ke nature ya, kepribadian ini ya? Nah, kalau kepribadian ini sebenarnya juga nature juga Sar ada. Walaupun dia itu juga bisa lama-kelamaan itu dibentuk oleh lingkungan ya. Society. Iya. Iya. Nah, biasanya kan kita gini, ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kepribadian apa? Misalnya teliti atau misalnya banyak omong. Kita nggak bisa akhirnya menabrakkan orang-orang yang misalnya terkait dengan misalnya lawyer gitu ya. Nggak bisa Iya. kita maksudnya akhirnya orang-orang yang misalnya sukanya kerjanya di depan komputer gitu ya, maksudnya sama apa sendiri gitu. Nah, ini nggak pas, disuruh ngomong nggak bisa, nggak suka. Iya. Jadi ternyata ada kayak mencocok-cocokkan ya tadi kayak kamu bilang, kayak tadi dalam konteks kendaraan ya tadi gini loh, kamu sukanya mobil jenis apa nih? Walaupun nanti kita ngelihat ya, oh butuh medannya gini, tapi kan kita harus bentar, sukanya mobil jenis yang kayak Innova atau sedan ya? Oke, Atau iya. jenis kayak Pajero, atau jenis kayak Alphard. Begitupun juga Iya. dengan terkait dengan konteks milih pasangan ya, itu ada proses match-nya itu. Nah, kalau misalnya nggak pas ini, dia nggak bisa beriringan. Masih nanti akan selalu bertentangan terus, berantem, konflik terus. Oke, oke. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke tadi ya faktornya. Nah kalau menurut kamu ya, tadi kan kamu sempat bilang ya, kan ini kita ngomongin nggak tahu pijakan, nggak tahu milih apa, tapi ternyata ada faktor yang menyebabkan kita nggak tahu itu adalah keluarga. Nah kalau keluarga, emang menurut kamu kayak Tapi gimana tadi tuh? pembahasan kebutuhan masyarakat. Oh, kebutuhan masyarakat ya, oke. Sebenarnya oke, saya sebenarnya oh ya sepakat juga Sar terkait dengan kebutuhan masyarakat, sorry. Jadi emang kita kan harus misahin dua ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, ketika kita ngomongin kebutuhan masyarakat, memang kita itu ketika kita ngomongin dalam lingkup masyarakat, maka kita tidak bisa terlepas dari adanya pemenuhan kebutuhan juga di masyarakat. Sebenarnya ini itu untuk akhirnya kita melihat orientasi, kontribusi dari karir kita tuh apa.
Nah, Oke. ini sebenarnya pembahasan yang bisa agak berbeda sih, Sar, terkait dengan levelisasi prioritas pembangunan di masyarakat kayak gitu. Misalnya ketika kita ngomongin masalah Indonesia, pasti ngomongin prioritas pembangunannya apakah sama dengan misalnya di Cina atau misalnya di Amerika. Ya bisa jadi berbeda gitu. Iya. Nah, prioritas itu menentukan besar kontribusi pada saat itu ya. Misalnya kayak kita misalnya ngelihat konteks misalnya gini ya. Pada saat itu ya, misalnya pada waktu masa Islam deh misalnya gitu. Ada kebutuhan waktu itu adalah misalnya konteksnya perang gitu. Terus ada juga yang dia itu mungkin menyiapkan apa namanya ya tidak perang. Itu secara level prioritas pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda, Sa. Oke. Atau misalnya ketika kita dulu waktu pas penjajahan gitu ya. Ada dua misalnya. Walaupun waktu itu cepet-cepet ya, misalnya ada yang terkait dengan perang, ada juga yang level pendidikan. Nah, misalnya pada waktu pas awal-awal perang, ya ternyata bisa jadi itu yang salah satu level paling prioritas. Nah, waktu itu mungkin terkait dengan apa ya misalnya ya, misalnya apa ya, terkait dengan pengembangan atlet badminton misalnya gitu. Nah, itu waktu itu belum prioritas misalnya gitu. Iya, iya. Nah, tapi itu pembahasan yang berbeda ya. Yang penting sih kita jangan lupa bahwa bentar deh. Dari karir kita bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat itu apa? Oke, Apa ya yang bisa betul. kita kasih secara nilai ya? Mungkin nanti itu ada pembahasan lagi ya Kak mengenai apa yang what society need gitu. Bisa, nanti misal masuk kayak pembahasan spesifik, oke nih, misalnya kita mau jadi atlet e-sport, nah itu masuk apa enggak misalnya gitu. Oke. Atau misalnya kita mau jadi entertainer, misalnya spesifik kayak Baim YouTuber. Wong, atau misalnya kayak Atta Halilintar, nah itu masuk apa enggak tuh? Atau gimana tuh? Oke. Dan lain sebagainya macamnya ya. Itu misalnya nanti atlet badminton, nah gimana tuh ngelihatnya? Ya. Nah oke, kita masuk ke gimana keluarga ini bisa ngarah ke nggak tahu pijakan apa, nggak tahu milih apa. Nah, kalau menurut kamu apa, Sar? Kalau menurut saya keluarga tetap memiliki peran yang terutama sih Kak dalam pengarahan karir ini ya. Dalam keluarga ini mungkin kita spesifikkan orang tua ya Kak. Karena kalau misalnya Hmm. itu nanti agak jadi terlalu luas pembahasan. Tapi kalau orang tua, kalau menurut saya, misalnya gini, contohnya kalau berbicara mengenai tadi ya minat bakat dan kepribadian, mungkin sekolah agak susah memetakan pelajar itu gimana kan minat bakat dan kepribadiannya. Makanya ada perdebatan mengenai penjurusan. Penjurusan itu nanti ajalah di kuliah gitu karena biar anaknya si anak itu bisa mengekspos dirinya dulu. Terlepas dari perdebatan penjurusan itu, menurut saya orang tua pasti lebih memiliki ini ya, mmm, ke memiliki pengetahuan tentang bakat si anak gitu, Kak. Minat bakat kepribadian sih sebenarnya yang bisa nanti diarahin cocoknya kemana gitu. Jadi, Hmm. sebenarnya ini sih, apa namanya, peran yang paling penting tetap ada di keluarga untuk pengarahan karir, dalam hal pengarahan karir. Oh gitu. Nah Iya, ya oke. Nah emang benar sih sana. Cuma memang jadi persoalannya kan adalah ketika kita mengaitkan dengan kok anaknya jadi malah nggak tahu pijakan dan nggak tahu milih apa. Nah ini sebenarnya ada beberapa faktor ya. Satu bisa jadi dari awal ternyata keluarga itu atau orang tua tadi itu ya, itu tidak mengasih. Nah, ketika kita ngomongin masalah keluarga, ternyata dari awal keluarga itu dia bisa aja ngasih pijakan karir yang nggak kuat atau salah, Sar. oke, Jadi iya. dia Tadi kan justru saya tidak mendasarkan pada minat bakat kepribadian tadi itu dan juga apa namanya kebutuhan masyarakat yang mungkin lebih spesifik. Jadi dia langsung mereka langsung spesifik langsung ke karirnya. Oh, oke, karirnya ini bakal ngasilin banyak uang loh, gitu loh. Oh, karirnya ini bagus loh, maksudnya ini tuh kayak yang maksudnya keluarga tuh bisa bangga kalau misalnya saya dulu inget ya, maksudnya saya di keluarga itu dulu pernah kayak tapi bukan keluarga inti sih. Jadi kayak wah ini ada anaknya harus yang jadi dokter. Wah ini apa pertimbangannya gitu. Kita nggak bisa oke, kayak kita tuh harus maksudnya mau milih apa jangan dipaksakan karena setiap orang itu dia punya preferensi. Ketika kita dipaksakan ini justru nanti terjadinya malah konflik dan malah nggak maksimal di karirnya. Atau oke, misalnya oke. yang penting kerja dapetin uang ya biar bisa nafkahin keluarganya. Tapi berarti peran peran vital itu artinya gitu juga ya, Kak? Bisa bisa memang menjadi
pengarahan yang tepat dari keluarga, tapi bisa juga jadi variabel yang malah menghambat gitu ya. Karena saya juga punya sih teman yang minatnya sebenarnya di sosial, ya kan, suka nulis segala macam, tapi, mmm, orang tuanya mau kalau dia tuh jadi, dokter, jadi harus masuk SMA-nya IPA gitu. Nah, itu kan akhirnya jadi dilematis juga kan. Nah, itu bener, Sar. Makanya, nah, terus juga ada tambahan lagi, Sar. Orang tua itu juga sering, maksudnya saya ingat realitas memang dia tidak ada waktu. Jadi orang tua terlalu sibuk bekerja, akhirnya tuh misalnya dia tuh dari awal juga nggak ada kefokusan ya, jadi dari awal mungkin nggak ngasih juga, tapi juga di satu sisi ya dia tidak menjadi kayak semacam pendidikan untuk anak-anaknya. Ini saya banyak lihat ya, jadi dibiarkan aja lah anak-anak nanti ya itu proses sudah tanggung jawab sekolah lah kayak gitu. Ya itu Oke. akhirnya masuk ke yang ketiga, nggak berusaha itu. Akhirnya jadinya seringnya ya akhirnya cuma untuk datang pulang gitu. Terus cuma nanyain gimana nilainya. Udah sisanya udah. Yang penting kan sekolah itu ya udah nanti kan ada proses kayak masuk ilmu terus nanti kan lumayan lah maksudnya SMA ya. Terus Iya, ijazah gitu. Kerja mah bisa di mana aja. Nah, oke. Nggak ada usaha berarti. iya, nah keluarga itu karena dia itu kayak semacam apa ya, dia semacam semacam orang-orang yang paling dekat dengan kita kan sebenarnya. Nah, kalau misal sampai kita tuh akhirnya nggak milih pijakan yang tepat itu bisa salah satu yang terbesar faktornya adalah yaitu tadi dari orang tua mungkin itu ya, mungkin dari kakak, adik kita dan lain sebagainya macamnya. Nah itu sih Sar. Iya iya, keluarga. Nah sebenarnya tadi yang kamu bilang itu mungkin tadi kita akhirnya bisa masuk juga terkait dengan ke sekolah ya. Sekolah. Nah ini sekolah ini sebenarnya ada beberapa macam ya. Tapi kalau misalnya kalau saya mungkin yang pertama ngelihatnya adalah gini. Jadi sekolah itu memang ini pengalaman juga ya kita. Saya itu memang nggak ada mata pelajaran atau kuliah dan menurut saya ya atau kurikulum yang itu spesifik untuk kayak ada satu mata pelajaran nih untuk milih pijakan karir yang tepat itu apa. Dan ini sebenarnya bisa harusnya menghadirkan psikologi pendidikan atau misalnya memang guru-guru yang memang bisa ngisi di situ gitu. Nah, ini kan dari awal ya udah kita dari awal tuh udah oh kita milih paket oke belajar fisika, biologi, matematika dan lain sebagainya macamnya. Tetapi ini tuh ditarik untuk kemana? Nah, ini tuh harusnya dari awal tuh ada gitu. Nah, kalau Iya. kamu ngeliat realitas itu gimana? Tapi saya mau nanya dulu sih Kak, apa namanya, kalau kalau misalnya ya, di SMA ini kelas 12 ada satu, program tapi ini cuman untuk ini doang ya, satu satu kali kesempatan aja, ngisi ini Kak, angket, yang pertanyaan-pertanyaannya mengenai minat, bakat, dan kepribadian kita. Tiga. Apakah hanya dengan, mengisi semacam angket atau pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai minat, bakat, dan kepribadian kita, itu bisa spesifik, menentukan karir kita kemana gitu, Kak? Atau dengan kata lain terpeta, apa namanya, setiap anak itu cocoknya, ke bidang apa gitu? Nah, sebenarnya Sar, ini kita agak ini ya agak menyimpang agak dikit deh. Kalau misalnya kita ngomongin alat tes psikologi itu sebenarnya sekarang itu memang udah agak banyak ya. Walaupun sekarang itu sebenarnya kita perlu bertanya-tanya gitu terkait dengan satu validitas dan reliability-nya. Karena biasanya gini Sar, banyak psikolog-psikolog pendidikan di UI itu yang maksudnya juga udah sempat menyampaikan bahwa pengisian yang itu dilakukan secara mandiri gitu tuh sebenarnya bisa sangat bias ketika tidak ada validity-nya. Ketika dia itu tidak diteskan ulang, maksudnya dia itu misalnya nih, misalnya kamu oke nih, kamu udah punya tendensi dari awal ini udah mau kayak memasukkan dokter, tetapi dia tidak diverifikasi dengan misal apa? Nilai raport, lalu kemudian penilaian dari orang tua, penilaian dari guru. Lalu kemudian nanti ketika misalnya real diekspos dengan dunia pendidikan. Nah, sebenarnya itu tuh sebenarnya udah one step ahead sih SAR. Sebenarnya memang udah seenggaknya udah lebih mending dibandingkan dari awal kita nggak ngikutin apa-apa, tapi langsung aja udah milih asal gitu. Sebenarnya itu Oke. udah seenggaknya lebih mending SAR. Nah, ada Iya iya. beberapa kayak saya terkait dengan misalnya ada rencanamu.id yaitu namanya. Nah, pas saya lihat ternyata di dalamnya itu ternyata isiannya itu benar-benar sangat umum pas dipilih jurusan itu. Jadi satu orang itu bisa ada apa. Dan itu levelnya sama ya, levelnya apa? Oh ini pas itu levelnya ada 1 sampai 5, 4 gitu. Apa tuh? Jadi sejarawan, jadi dokter, antropolog lah. Ini kok nggak semuanya gitu. Kadang Iya juga iya. ada tiba-tiba langsung keluar, oh kamu cocok jadi dokter. Bentar ini kok bisa gitu.
Nah, itu sebenarnya, tapi itu seenggak-enggaknya udah kayak ada usaha ya, Sar. Iya. Tapi yang dari awal itu yang jadi persoalan kan adalah memang benar deh, pijakan milih karir ini dari awal itu nggak ada gitu. Dan juga dari awal itu kurang expose-nya untuk memfokuskan bagaimana ya anak ini itu oke nih dari awal dia udah ketahuan nih dia bisa arahnya ke sini, lalu kemudian oke kalau gitu disediakan semacam kayak fasilitas atau mekanisme terprogram untuk mengasah semakin akhirnya benar meyakinkan tadi itu ya. Nah, Iya. kayak gitu. Nah, sama yang Berarti dia terakhir kok, kalau kamu tadi bilang kan terkait iya. dengan kurangnya penjurusan, itu cuma berdasarkan IPA IPS. Tapi iya, iya. Nah, Itu cuma memang sebenarnya memang dilematis ya, dilematis buat regulator kurikulum ya, karena banyak lagi isu-isu yang nanti jadi hambatan itu kalau misalnya mau dijuruskan secara spesifik gitu. Tapi kalau menurut saya ya, secara jujur gitu tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang itu susah kalau diadakan penjurusan yang lebih menjurus lagi. Menurut saya penjurusan IPA IPS itu belum bisa disebut penjurusan, Kak. Karena iya, masih luas banget disiplin ilmu IPS itu kan, mencakup memang dari sosiologi sampai geografi itu masih tercakup dalam IPS gitu. Jadi saya belum merasa itu bisa dinamakan penjurusan. benar, memang gitu. Kalau misalnya kamu argumennya kayak gitu, saya juga bisa nambahin gini, kenapa nggak dari awal aja milih IPA IPS-nya dari SMP, Sar? Iya, iya. Nah, sebenarnya gini sih, Sar. Kalau misalnya, ini sebenarnya kita butuh pembahasan komprehensif yang lebih lanjut ya. Saya memang sepakat bahwa memang kalau bisa sedari awal itu langsung spesifik ya. Nah, cuma memang ada persoalan misalnya salah satunya itu ya, menentukan akhirnya mata pelajaran yang diambil itu apa-apa aja. Misalnya kamu tadi mau coba nggak spesifikan, oke nih, langsung hukum. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu, berarti SMA itu harus juga menyediakan mata kuliah yang itu mengekspos ke dunia-dunia hukum kan. Iya. Nah, itu sebenarnya juga jadi persoalan juga ya, Sar. Tapi memang saya juga maksudnya sebenarnya seenggaknya gini, Sar, IPA IPS itu kalau menurut saya, seenggaknya dia itu sudah ngasih kayak dua kutub yang berbeda, Sar. Oke. Itu seenggaknya at least ya. Iya. Walaupun iya, itu emang iya, nanti kan IPA nanti yang ngambil apalagi ada dokter, ada apa, ada terus juga sosial, ada hukum, ada geolog, ada apalagi dan lain sebagainya macamnya. Nah, cuma akhirnya kita bisa kayak memecahkan itu berdasarkan objeknya tuh apa. Yang satu kan memang dia itu spesifik isu manusia dan interaksinya. Yang satu kan memang isu organ hidup gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya Benar, benar, gitu benar. sih, Sar. Jadi emang sebenarnya memang lingkungan itu sekolah itu sebagai juga yang nah oke. Sebenarnya kalau dari sisi sekolah gitu ya, Sar, paling kurang lebih ya. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir ya, diri sendiri ini ya. Kalau menurut kamu sendiri, kira-kira apa yang hubungannya antara diri sendiri dengan tadi ya, akhirnya nggak tahu pijakan sama nggak tahu milih apa? Tadi kalau misalnya berbicara verifikasi dari orang lain ya, entah itu dari orang tua, dari teman-teman atau dari guru atau sampai dari nilai rapot aja itu kan yang namanya verifikasi harus ada bendanya dulu kan. Hmm, Harus ada bendanya dulu. Artinya dalam pemilihan karir ini kita harus ada dulu satu nama karir yang kita mau ajukan ke teman-teman, ke orang tua atau ke guru itu sebagai nanti bahan diverifikasi. Tapi apa bendanya harus ada dulu kalau menurut saya. Nah, permasalahannya justru masih banyak sampai sampai SMA pun saya lihat teman-teman saya yang belum kepikiran sama sekali gitu atau belum bisa mengkorelasikan antara minat bakat dan kepribadian sama sama satu nama karir yang cocok sama kepribadian itu atau kepribadian itu bisa mendukung karir itu gitu. Nah, kalau di trace lagi permasalahannya lebih ke nggak mau cari tahu sih, Kak. iya, Nggak mau cari tahu atau tadi anggapan bahwa go with the flow itu bagus gitu. Nanti iya, as time goes by kita bakalan tahu sendiri kok karir yang bagus itu kayak kayak apa gitu. iya, itu sih, Sar. Jadi biasanya tuh ada kecenderungan ya udahlah nanti mikirnya pas sudah kelas 3 akhir aja gitu. Kan kalau sekarang nggak perlu dipikirin. Akhirnya aktivitasnya itu banyak dimasukkan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak mengekspos dirinya ke tadi spesifik kira-kira karirnya apa. Padahal tuh seharusnya ada 3 tahun itu sebenarnya menurut saya itu harusnya dijadikan ajang untuk dia mengeksposkan dirinya. Tapi malah apa? Kebanyakan main Mobile Legend, malah kebanyakan main game, malah kebanyakan itu ya. Kadang tuh yang itu ya, kebanyakan itu akhirnya dia
menyerap, menghisap seluruh waktu-waktunya yang banyak itu untuk ya tadi itu aktivitas itu, main PS lah misalnya. Ingat ya, maksudnya ketika itu akhirnya terlalu sering nih, akhirnya mengabsorb waktu tuh terlalu banyak. Nah, kayak benar tadi saya sepakat sih yang tadi kamu bilang itu. Jadi ya harusnya kita dari awal itu ya kita harus berusaha juga gitu secara mandiri untuk secara keingin apa ya, kira-kira ibaratnya kita milih pasangan atau milih pacar gitu. Apa ya, kan harus sama atau milih mobil tadi kamu bilang. Apa ya pijakannya ya? Masa saya milih mobil yang salah sih atau saya milih pacar yang salah sih? Bisa malah ribut terus misalnya gitu. Nah, Iya, itu iya. besar emang ternyata kalau misalnya kita lihat ya tadi ya. Jadi emang ada 3 faktor ini sih yang nanti ya kita pilih dan kita coba bagaimana kita ngelihat kita menilai agar maksudnya ketiga faktor ini itu dia bisa akhirnya melahirkan tadi itu ya, jadinya kita tahu pijakan yang mana dan kita tahu milih apa. Iya. Dan kalau menurut saya Kak, untuk tambahan aja nih, ini nggak tahu beneran, perspektif yang benar apa enggak. Menurut saya semakin banyak kita berinteraksi sama masyarakat, kita semakin semakin terpeta Kak, atau semakin kita bisa mengkorelasikan antara minat, bakat, dan kepribadian kita sama satu satu karir yang bisa kita tuju. Kalau menurut saya itu sih Iya, kuncinya. iya, Exposure itu, paling penting ya kalau kalau mungkin ini nggak applicable ke anak SD, tapi kalau menurut saya anak SMA semakin banyak kita interaksi ke masyarakat gitu ya dalam dalam misalnya, potret masyarakat yang diverse seperti di Jakarta ini lebih lebih terpeta sih kalau menurut saya bakalan yap, ini lebih lebih cocok kerja jadi apa sih gitu, sepakat. gitu sih. Iya sih, Sar. Iya. Oke, berarti buat tema hari ini gitu dulu, Sar. Oke, Udah mari. mulai kelihatan lah ya, maksudnya kita spesifikkan di sini kita mencoba membongkar sebab-sebabnya ya, Iya. dan beberapa kayak alternatif ngelihat bagaimana ini tuh bisa dipecahkan walaupun in a brief ya. Iya. Oke, gitu dulu, Sar. Buat sekarang, Oke, Sar. terima kasih. Thank you banget malam-malam. Oke, Sar. Sampai ketemu Sorry lagi ya, sorry Sar. juga banyak banyak paus-pausnya ya, Kak. Nggak apa-apa. Ini Sip. apa namanya? Saya matiin dulu ya, Sar ya. Oke. Oke oke. Siap. Assalamualaikum, Sar. Waalaikumsalam.